Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri diskusi Girang yang ke-20 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten bekerja sama dengan Laboratorium Banten Girang, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan IM.co. Hari ini sudah hadir di antara kita ada pembicara kita, dosen di Fakultas Hukum Untirta. Saya bacakan dulu untuk biodatanya. Pembicara kita yaitu Dr. Rena Yulia SHMH. Beliau sebagai dosen di Fakultas Hukum Untirta mengampu mata kuliah viktimologi, hukum pidana, kriminologi, dan hukum pidana adat. Ini sangat menarik sekali Ibu cantik ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana sikap kita terhadap korban. Korban apakah itu? Kepada Ibu Dr. Rena, disilakan. Ya baik, terima kasih. Saya mau mohon maaf terlebih dahulu nih karena telat masuk karena ada kesalahan teknis yang ternyata udah dipersiapkan sekian lama juga tetap aja. Kalau udah ngedadak gitu susah gitu ya. Terus sekarang juga bisanya nggak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba masuk. Bahkan Perpusdang email ke saya udah 10 kali ngasih tahu passwordnya, tapi tetap aja saya nggak bisa masuk. Oke, mohon maaf ya Kang Didu ya. Ya, baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di acara seri diskusi Banten Girang yang ke-20. Sebetulnya pengennya yang ke-19 ya, tapi udah tanggung kali ya, nggak apa-apa ya, 20 juga ya. Kan 2020 gitu ya. Diskusi ini sebetulnya berawal dari ketika saya ngobrol dengan Kang Nidu terkait viktimologi yang memang mata kuliah relatif baru, tetapi udah lama gitu. Tapi ya maksudnya relatif baru itu gimana ya? Relatif barulah, bahkan mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang baru mengajarkan MK itu dalam kurikulumnya begitu. Tetapi ini dalam kenyataan sehari-hari, viktimologi itu sebetulnya sangat erat berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, saya kasih judul sesuai dengan judul seminarnya, yaitu bagaimana kita bersikap pada korban. Apa kebalik ya? Tapi yang saya ingat adalah ini, bagaimana kita bersikap pada korban. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena ini diskusinya Banten Girang gitu ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang memang mungkin oleh teman-teman perlu untuk diketahui ketika berhadapan dengan korban dalam kenyataan, atau misalnya mengetahui agak jauh sebetulnya yang dimaksud korban di dalam kehidupan itu siapa, dan juga kalau dalam ilmu hukum itu korban itu yang seperti apa. Saya mulai dari slide pertama tentang mengenali korban. Ini kecil-kecil ya, tentang mengenali korban. Jadi secara umum sebetulnya korban itu ada 3 jenis ya. Ini sebetulnya bisa dilihat dari tiga fase viktimologi ya. Yang pertama adalah korban kejahatan. Nah ini victim of crime ini korban kejahatan yang kalau kita lihat misalnya di sekitar kita ada orang yang dibunuh, ada ibu-ibu yang dicuri dompetnya, kenapa ibu harus ibu-ibu ya? Ada bapak-bapak yang dipukulin gitu ya, atau ada anak-anak yang dan sebagainya. Nah itu korban kejahatan atau korban tindak pidana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah korban kecelakaan atau general victimologi. Tapi dalam hal ini korban kecelakaan itu misalnya bukan dari ulah manusia ya, misalnya korban bencana alam gitu ya, terus apa longsor, banjir, gempa bumi gitu kan, ya itu kan itu korban juga gitu. Ya, itu masuk ke dalam general victimologi. Kemudian yang ketiga korban penyalahgunaan kekuasaan. Nah ini yang masuk ke dalam new victimologi. Dulu ini masih new victimologi gitu ya. Tapi kemudian di akhir-akhir dekade ini muncul juga green victimologi, atau lingkungan itu
bisa dianggap sebagai korban juga gitu, ketika lingkungan itu rusak, lingkungan itu tercemar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian slide selanjutnya, sebetulnya viktimologi itu apa sih gitu. Makanya saya bikin slide yang selanjutnya itu menyelami viktimologi gitu ya. Setelah mengenali korban yang tadi, ada korban kejahatan, ada korban bencana alam, ya, korban kecelakaan dan lain-lain, ada korban penyalahgunaan lingkungan, ada juga lingkungan sebagai korban. Nah, kita sebetulnya viktimologi ini apa? Nah, kita mulai dari menyelami viktimologi. Slide selanjutnya. Viktimologi itu adalah ilmu tentang korban. Victim itu korban, logi itu logos, ilmu. Nah, jadi ilmu tentang korban. Nah, di dalam ilmu hukum, hari ini dibatasi sebetulnya viktimologi itu untuk mempelajari hakikat siapa itu korban. Dan yang menimbulkan korban itu siapa, apa arti viktimisasi, dan proses viktimisasi. Halo, halo Kak Rena, ini mute. Ya, sebentar, oke. Oke. Nah, viktimologi itu, ini sebetulnya banyak hal yang bisa diungkapkan tentang viktimologi ya. Kalau yang paling sederhananya adalah yaitu ilmu tentang korban. Tetapi di dalam ilmu hukum pidana, untuk hari ini viktimologi itu dibatasi pembahasannya untuk korban kejahatan saja, gitu. Sehingga dia lebih ngebahas kepada korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Misalnya. Jadi kita untuk kali ini dengan terpaksa harus melupakan dulu itu korban bencana alam gitulah, kemudian korban penyalahgunaan wewenang gitu, dan green victimologi, karena kalau untuk pertama kali memperkenalkan terlebih dahulu bahwa di dalam ilmu hukum pidana untuk saat ini itu baru dibatasi saja terhadap korban kejahatan. Makanya viktimologi itu meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban dalam terjadinya tindak pidana atau kejahatan tadi. Karena dalam viktimologi, korban juga berperan gitu untuk terjadinya tindak pidana, untuk terjadinya kejahatan. Jadi ada kejahatan yang memang bukan menuntut sih, ada peran korban di situ sehingga timbulnya kejahatan. Kemudian hubungan antara pelaku dengan korban. Nah, biasanya ketika ada korban kejahatan, maka yang pertama kali dicari adalah siapa orang terdekat, siapa yang terakhir kali bersama dengan korban. Nah, itu karena memang viktimologi salah satunya mengkaji itu, hubungan antara pelaku dengan korban. Kemudian rentannya posisi korban. Ini ada suara yang ngaji, mengganggu nggak? Rentannya posisi korban dan peranan korban. Nah, ini posisi korban yang rentan juga kemudian menjadi salah satu bahasan di dalam viktimologi. Itu yang bunyi punya saya ya, di dalam viktimologi. Rentannya posisi korban ini berpengaruh terhadap orang-orang yang sangat mungkin untuk menjadi korban. Misalnya secara teori, perempuan, anak-anak, kemudian manusia lanjut usia itu lebih rentan untuk menjadi korban, begitu. Nah, kemudian ada juga peranan korban di dalam sistem peradilan pidana. Nah, viktimologi juga mengkaji tentang bagaimana peranan korban di dalam sistem peradilan pidana. Apakah di dalam tahap penyelidikan, di dalam tahap penyidikan, di dalam tahap penuntutan, proses persidangan di pengadilan itu korban berperan atau tidak. Atau korban hanya sebagai penonton saja misalnya. Karena yang divonis, yang ditanya-tanya adalah pelaku. Nah, itu juga menjadi bagian dari ilmu viktimologi, bagian dari viktimologi, karena viktimologi adalah ilmu tentang korban. Baik, selanjutnya, next, memedulikan korban, ini sengaja saya kasih judul supaya kita tahu dulu sebetulnya korban itu siapa kalau menurut ilmu hukum pidana. Nah, itu bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Jadi kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sejak tahun 2006. Tetapi kemudian tahun 2014 ada perubahan terhadap undang-undang tersebut. Pengertian korbannya masih sama, adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, dipukul, dicubit, di apalagi ya, di bedog ya kalau kata orang Serang, di bedog ya enggak ya, dicacah. Nah itu fisik, itu korban. Mental, secara psikis berarti dibentak, kemudian dia trauma, kemudian padahal secara fisik dia tidak luka, dia tidak menderita, tetapi secara psikis dia menderita. Atau kerugian ekonomi, secara ekonomi ada yang loss, ada yang hilang, misalnya motornya hilang, HP-nya hilang, dan sebagainya. Yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Nah, pengalaman tadi, penderitaan tadi, baik fisik, mental, ataupun kerugian ekonomi, itu karena diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi kalau kayak bencana alam, ya itu berarti tidak termasuk korban di dalam pengertian undang-undang ini. Begitu. Nah, next selanjutnya, apa aja sih hak-hak dari korban itu? Kita harus pindai dulu nih hak-haknya, harus dicari dulu, harus diketahui dulu hak-hak korban itu apa. Nah, secara di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut disampaikan bahwa hak-hak korban itu ada beberapa. Walaupun di situ memang hak saksi dan korban gitu. Sehingga kalau saya sendiri sebetulnya kurang sepakat dengan penyebutan hak-hak saksi dan korban, karena saksi dan korban itu merupakan pihak yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama adalah hak korban itu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Sebentar, ini berisik nggak yang suara yang di belakang saya? Nggak bisa dilanjut. Tidak, Bu, tidak. Enggak, oh, ya udah. Takut soalnya di sini berisik banget. Oke, yang pertama adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan disampaikan. Jadi begini, si korban ketika dia sudah menjadi korban dalam tindak pidana, kemudian dia mau memperoleh perlindungan dan dia lapor ke kantor polisi dan seterusnya, maka dia berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dia, keluarganya, dan harta bendanya. Jadi jangan sampai dia secara pribadi karena lapor ke kantor polisi bahwa dia itu sudah menjadi korban, maka dia pulangnya dicegat gitu oleh siapalah gitu. Nah ini nggak boleh. Jadi dia harus memiliki hak untuk keamanan pribadi. Keluarganya pun sama, harus memiliki hak untuk bisa dilindungi. Nah, harta bendanya juga sama, jangan sampai rumahnya dibakar gitu. Dia lapor polisi, pulang-pulang rumahnya udah nggak ada. Gitu. Nah itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kemudian bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Ini lebih kepada si saksi kalau dia mau memberikan kesaksian di persidangan ataupun di BAP di kantor polisi, maka dia harus bebas dari ancaman itu. Kamu nggak boleh ngomong gini, kamu nggak boleh ngomong itu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi setiap saksi dan setiap korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarganya, harta bendanya. Kemudian ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan. Maunya seperti apa dia? Mau dilindunginya yang seperti bagaimana gitu. Saya pengen dijagain di depan rumah oleh patwal, jangan patwal ya, oleh brimob, oleh gegana misalnya seperti itu. Nah, itu bisa memilih seperti ini, tetapi sepertinya di dalam kenyataannya ini belum terjadi. Kemudian memberikan keterangan tanpa tekanan. Nah, jangan sampai korban memberikan keterangannya itu mendapat tekanan dan seolah-olah dia harus mengaku bahwa dia adalah pelaku atau dia adalah berbohong. Jangan sampai seperti itu. Nah, mendapat penerjemah. Nah, ini karena bisa saja si korban itu misalnya tidak bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Dia bisanya berbahasa Sunda misalnya kayak saya, sehingga tidak nyambung komunikasinya gitu dengan si petugas. Nah, ini harus dapat penerjemah. Bebas dari pertanyaan menjerat. Nah, pertanyaan menjerat ini yang kemungkinan padahal dia lapor dia adalah korban, tapi kemudian dia dianggap berbohong gitu. Walaupun ada beberapa kasus yang
ketika si polisi melakukan pertanyaan menjerat itu memang maksudnya untuk mengetahui kebenaran dari apa yang dia laporkan oleh si korban. Itu sebetulnya. Ya, tetapi pertanyaan menjerat di sini memang jangan sampai si korban dia itu udah jadi korban, kemudian dia merasa menjadi korban kembali ketika masuk dalam sistem peradilan pidana atau dia menjadi korban dari viktimisasi sekunder. Nah, hak selanjutnya adalah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Nah, biasanya si korban ini ingin tahu kan, misalnya dia udah lapor motor saya hilang. Udah seminggu tuh nggak ada kabar. Ini motor saya ketemu apa enggak nih gitu. Ini gimana nih? Apa udah lapor aja? Nah itu informasi perkembangan kasus ini sangat diperlukan gitu oleh si korban. Atau apakah si pelaku udah ketemu gitu, udah ditangkap apa belum, udah masuk tahanan atau belum dan sebagainya. Kemudian mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Nah, ini putusan pengadilannya seperti apa nih terhadap yang membunuh saya gitu, terhadap yang memperkosa saya, terhadap yang membunuh anak saya, nah gitu-gitu. Jadi putusan pengadilan yang seperti apa tuh harusnya korban mendapatkan informasi. Jadi tidak perlu misalnya korban ke pengadilan sendiri cari-cari putusannya, tidak perlu gitu. Harusnya dia mendapatkan dengan sendirinya. Kemudian mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Nah, ketika mau bebas itu dia tahu, oh yang dulu berhubungan urusan hukum dengan saya sekarang mau bebas. Nah, di sini di Indonesia itu belum pernah terjadi. Ketika saya wawancara beberapa petugas lapas, itu tidak ada misalnya ketika mau bebas itu dikasih tahu, diinformasikan ke si korban bahwa ini mau bebas. Kalau di kita tidak ada. Karena lapas itu sama sekali tidak berurusan dengan korban kalau di sini. Kemudian dirahasiakan identitasnya. Nah, ini masalah selanjutnya. Oh ya, dirahasiakan identitasnya. Kadang-kadang ini yang berbenturan dengan media misalnya, karena ingin ada media yang memberitakan secara masif gitu ya tentang identitas korban misalnya. Padahal sebetulnya di dalam undang-undang itu dilindungi kerahasiaan identitasnya. Bahkan hak selanjutnya itu adalah dia bisa mendapatkan identitas baru gitu ya. Jadi misalnya nama Rena itu nanti tidak ada gitu ya. Saya sering mencontohkan untuk mendapatkan identitas baru ini, misalnya ketika kasus anak ya, kasus anak yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh gitu ya, katakanlah pencabulan ataupun pemerkosaan ya kasarnya. Nah itu sebaiknya dia mendapatkan hak identitas baru gitu supaya nanti ketika dia udah dewasa itu tidak lagi menjadi anak yang dulu pernah diperkosa gitu, si mawar atau melati enggak, tapi dia memang benar-benar orang yang baru gitu. Tetapi sebetulnya dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia sepertinya belum ya. Nah, kemudian selain mendapatkan identitas baru juga mendapatkan tempat kediaman yang baru gitu. Kadang kan ada korban yang kemudian tinggal di situ lagi, kemudian merasa tidak aman dan sebagainya, maka dia pindah. Nah, ini masalahnya siapa yang harus menyediakan semua biaya ini? Nah, itu juga kan menjadi persoalan gitu. Kemudian selain tempat kediaman baru juga penggantian biaya transportasi nih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya si korban itu dipanggil ke pengadilan, dipanggil ke persidangan atau dipanggil ke BAP. Nah, dia kan datang udah sama dia korban, dia yang melaporkan, kemudian dia datang dikasih makan juga enggak, dapat transport apalagi enggak. Nah, ini pada prakteknya memang tidak ada biaya khusus untuk si korban itu. Tapi ketika saya bertanya kepada polisi yang mem-BAP ataupun jaksa, itu mereka bilangnya, saya kasih Bu dari uang saya gitu, katanya gitu, dari uang saya kasih makan, tapi nggak dikasih transport. Nah, ini kan perlu dipikirkan nih, karena kan si korban itu yang memiliki kepentingan, dia yang hak-haknya terlanggar, tapi kemudian ketika mengikuti sebuah proses, dia harus mengeluarkan biaya lagi. Gitu. Kemudian mendapatkan nasihat, ya ini hak yang perlu juga gitu. Kemudian mendapatkan bantuan biaya hidup begitu ya. Sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir. Nah, karena perlindungan ini memang ada batas waktunya. Biasanya ketika seorang korban mengajukan perlindungan itu harus diajukan ke LPSK. Jadi kita itu Indonesia punya lembaga perlindungan saksi dan korban namanya. Dia berdiri sejak Agustus 2008. Lembaga perlindungan saksi dan korban ini cuma ada satu, adanya di Jakarta. Jadi kalau korban yang ada di pelosok di mana gitu, dia harus pergi ke Jakarta untuk mengajukan perlindungan. Ketika sudah mengajukan perlindungan, belum tentu perlindungannya didapatkan, karena itu kan harus dilihat dulu apakah memang dia berhak untuk memperoleh perlindungan atau tidak. Itu akan dilihat dari syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya juga gitu. Jadi tidak semua yang mengajukan perlindungan juga dilindungi oleh LPSK. Apalagi LPSK-nya cuma ada satu. Kemudian mendapatkan pendampingan. Nah, ini mendapatkan pendampingan ini merupakan satu dari beberapa hak yang baru yang tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Kalau selama ini kan yang mendapatkan pendampingan hanya pelaku ya. Pendampingan itu pendampingan hukum ya, pengacara dan sebagainya. Selama ini kalau korban dia nggak dapet sih gitu. Dia datang aja sendiri, paling diantar Pak RT gitu ya. Nah, ini harusnya dia dapat juga gitu. Nah, itu tadi hak-hak korban yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kemudian slide selanjutnya terkait dengan memberi perhatian pada korban. Sebenarnya perhatian yang bisa diberikan kepada korban itu apa aja sih secara hukum ya? Walaupun judulnya sikap kita gitu, tapi sikap kita di sini kita artikan secara hukum gitu, secara hukum terlebih dahulu gitu ya. Walaupun nanti kalau berkembang ya nggak masalah. Yang pertama itu adalah ganti rugi gitu. Karena tadi korban itu kan dia seseorang yang menderita secara fisik, mental ataupun ekonomi gitu. Itu baru korban, tapi dari suatu tindak pidana. Nah, sehingga kalau ada kerugiannya, maka harus diganti tuh kerugiannya gitu. Apa tuh bentuknya? Bisa berbentuk restitusi ataupun kompensasi gitu. Nah, kalau restitusi, si kerugian itu diganti oleh si pelaku, diberikan si pelaku kepada si korban sebagai bentuk tanggung jawab karena si pelaku sudah melakukan perbuatan gitu ya. Nah, kalau kompensasi itu diberikannya oleh negara pada saat ketika si pelaku tidak mampu gitu, ataupun misalnya memang kerugiannya memang yang diderita itu memang harus diberikan oleh negara, karena negara juga kan harus bertanggung jawab terhadap warganya yang menjadi korban. Sebetulnya negara sudah memberikan pencegahan gitu, perlindungan berupa pencegahan supaya tidak terjadi korban. Kalau sudah terjadi korban, makanya ada LPSK itu salah satunya adalah dia juga bisa memberikan kompensasi itu kepada korban-korban tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Salah satu jenis korban yang diberikan kompensasi oleh LPSK itu misalnya korban pelanggaran HAM. Nah, itu pun kalau misalnya dibandingkan dengan penderitaannya memang tidak seberapa, tapi ini hanya bentuk perhatian saja kepada korban. Misalnya waktu pelanggaran HAM yang di Tanjung Priok itu sudah diberikan pengobatan gratis. Nah, itu kan bukan ganti rugi misalnya. Oh, itu masa cuman pengobatan gratis mah nggak usah jadi negara atau jadi bidan desa aja bisa misalnya gitu. Nah, tapi ini salah satu bentuk perhatian lah gitu dari negara kepada korbannya, yaitu dengan adanya kompensasi. Nah, restitusi sulit sih untuk dilaksanakan di kita ya, karena banyak pelaku yang tidak mau membayar restitusi. Mereka mendingan saya di penjara aja gitu. Misalnya penjaranya 1 tahun, ya udah nambahlah 2 bulan gitu daripada bayar ganti rugi dari bayar. Nah, ini menjadi problem juga gitu. Akhirnya si korban nggak dapat apa-apa gitu, tetap aja dia rugi. Karena viktimologi yang sekarang itu pemerhati korban beranggapan bahwa ketika seseorang menjadi korban, dihukumnya si pelaku itu tidak cukup untuk memberi keadilan bagi korban gitu. Karena si korban itu tidak hanya harus mendapatkan, oh iya si pelaku udah dihukum, ya udah puas gue, enggak, tapi dia harus dipulihkan kondisinya, harus dipulihkan ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Nah, ini masalahnya. Kalau korban perkosaan dibikin perawan lagi gimana tuh Mbak Ute? Kan agak susah juga gitu ya. Kalau korban pencurian dibalikin lagi motornya, diganti rugi sejumlah motor misalnya. Nah, itu kan bisa pulih tuh
tapi tetap di penjara gitu. Makanya yang sekarang lagi ramai itu kan muncul restoratif justice apa segala macam, tapi sepertinya tidak perlu membicarakan itu gitu. Nah itu intinya beberapa pemberi perhatian kita kepada korban itu salah satunya dengan ganti rugi, itu bisa restitusi, bisa kompensasi. Nah ini ada dari Che Guevara, jika Anda bergetar dengan geram pada setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah kawan saya. Nah itu terakhir dari saya ya, jadi saya victim. Nah barangkali teman-teman ada yang mau menyapa saya, boleh di IG saya, Rena Yulia, semuanya Rena Yulia, Facebooknya Rena Yulia, YouTube-nya di subrek ya, Rena Yulia. Bisa kunjungi website saya, www.renayulia.com, atau emailnya renayulia@untirta.acid. Ini nomor WA saya. Sengaja saya pasang buku ini foto dengan burung kayu ini belum pernah di launching. Oke, terima kasih. Iya, ini pertama kali di launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisnya langsung senang. Oke Kak, untuk teman-teman dan Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya lambaikan tangan atau silakan di kolom chat ya. Sebelum ke Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau bertanya nih Kak. Tadi persoalan memberi perhatian pada korban ya. Misalnya kita ada seseorang yang datang pada kita gitu, meminta pertolongan. Sambil nangis-nangis dengan muka bonyok-bonyok seperti itu. Nah, hal apa yang pertama harus dilakukan selain pelukan ya? Pelukan mah udah pasti. Pelukan mah udah pasti itu. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah bawa ke kantor polisi. Jadi jangan dicuciin. Yang udah bonyok-bonyok, apalagi kalau korban perkosaan dicuciin spermanya, air liur, jangan. Justru itu adalah bukti yang akan nanti menguatkan bahwa dia adalah korban gitu. Jadi ketika datang masih bonyok, masih segala macam, bawa ke kantor polisi. Jangan digosok, cuci kayak jatuh, kemudian kita cuciin kasih perban, jangan, nanti malah jadi hilang bukti-buktinya dan sebagainya. Harus bawa ke kantor polisi, nanti minta untuk divisum, nanti divisum dulu. Karena kalau luka-luka seperti itu biasanya kan sebentar ya. Nanti kalau udah diobatin dulu, udah diapain dulu, dikasih es batu gitu ya, nanti malah hilang, memarnya hilang, apanya hilang gitu. Nah itu malah melemahkan bukti gitu sebetulnya. Karena kan kalau hukum itu kan bukti sih ya, bukan janji ya, bukti. Kalau janji mah Mang Nido ya sama janji nasi kebuli ya itu mana tuh. Oke, kenal lagi nih Du. 1-0 2-0. 2 ya. 2-0. Oke, tadi harus langsung dibawa ke kantor polisi. Bagaimana bila dia ketakutan dan lain-lain seperti itu? Nah, itu masalahnya ya. Silakan Mas Heru. Ya. Oh, dijawab dulu apa Mas Heru dulu? Enggak apa-apa, dijawab dulu. Oh ya. Ya itu masalahnya. Sebetulnya kenapa saya gambarnya, walaupun sebetulnya hasil nyari aja sih sebetulnya, gambarnya kenapa ada mulut perempuan dibekap gitu ya. Nah inilah sebetulnya karena kebanyakan korban itu nggak mau speak up gitu, dia nggak mau ngomong, nggak mau bicara, nggak mau menyampaikan apa penderitaannya, pasti dipendem sama sendiri aja gitu. Nah kita sebagai orang yang ingin memberi perhatian kepada korban, ingin peduli terhadap korban, maka kita harus tetap memberikan perhatiannya dan meyakinkan dia bahwa kita harus ke orang yang berwenang, kita harus ke orang yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan. Kalau di sini aja nanti barang buktinya menjadi hilang gitu ya, karena kalau luka itu bisa hilang kecuali luka dalam hati gitu ya. Terus kemudian memar-memar bisa. Iya kan masalahnya itu. Nah, itu harus diyakinkan bahwa si korban itu bahwa kita harus berani untuk meminta perlindungan kepada siapa ya, kepada negara. Melalui siapa? Melalui alat penegak hukum gitu. Oke. Untuk Mas Heru, silakan. Nidu dulu. Oke, Nidu silakan. Waduh. Ya, terima kasih Bu Rena. Saya lebih pada mau
mempertanyakan beberapa hal kasus di Serang atau di Banten yang belakangan ini juga sebetulnya cukup mengkhawatirkan, tapi mungkin bukan belakangan ini saja, sudah terjadi beberapa waktu lalu gitu, hanya saja mencuatnya belakangan. Kalau kita lihat bahkan beberapa pelaku kejahatan itu adalah orang-orang dekat si korban itu sendiri, Bu. Kemarin kasus yang ramai misalnya di Padarincang itu kan santri katanya sama pelaku kejahatannya kiainya. Nah, tapi kan kadang kita itu keluarga korban itu kan sulit untuk mengungkap kejahatan seksual, katakanlah semacam itu. Ketika anggapan masyarakat sekitar terhadap korban kekerasan seksual misalnya itu nanti yang disalahkan perempuan lagi. Mungkin perempuannya menggoda kah atau apakah segala macam, terlebih misalnya si pelakunya punya status sosial cukup tinggi di masyarakat itu. Nah, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan, katakanlah orang-orang yang ingin peduli kepada si korban, tapi di satu sisi kita tidak punya cara, di sisi lain kita juga segan kepada si pelaku, lalu mau membujuk keluarganya untuk melaporkan juga mereka sungkan, atau ya dengan berbagai tekanan sosial di sekitar si korban itu sendiri. Barangkali itu, Bu, dengan mungkin jumlah di Serang, di Banten ini, seberapa banyak sih kasus kekerasan semacam ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Nidu. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang memang tidak pernah hilang ya. Dan jawabannya ya gimana ya, bukan tidak pernah ada, tetapi memang jawabannya hanya bagaimana caranya supaya kita bisa meyakinkan si korban ataupun keluarganya bahwa korban ini perlu mendapatkan perlindungan, dan yang bisa memberikan perlindungan adalah negara gitu. Bukan kita gitu, bukan yang kita ini, ya tadi kita nggak punya cara kan, tapi yang punya cara adalah negara melalui alat kelengkapan negara, melalui alat penegak hukumnya gitu. Nah, si korban memang dia memiliki kecenderungan untuk diam gitu, apalagi kalau korban kekerasan seksual, dia pasti kecenderungannya untuk diam aja, nggak mau dia untuk karena itu kan aib ya, itu masalahnya. Jadi ketika dia pernah dicabuli, dia pernah diperkosa, itu adalah aib. Selain itu, rasa penghormatan terhadap ustadz, tokoh agama ataupun kiai itu kan lebih tinggi tuh. Mereka lebih mau menapikan harga dirinya sendiri daripada harus mempermalukan orang yang mereka hormati. Kan itu masalahnya. Nah, makanya di dalam RUU PKS, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu ketika ada tokoh agama yang melakukan perbuatan itu, kekerasan seksual, maka itu hukumannya diperberat. Gitu. Karena dianggap harusnya dia memberikan teladan gitu. Harusnya memberikan teladan, tetapi ini kok malah melakukan perbuatan yang memang dilarang. Nah, itu. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus gencar semacam sosialisasi begitu. Makanya kan banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perempuan yang sebetulnya ingin mengungkap bahwa ayo korban-korban itu ayo ngomong aja gitu, jangan takut, jangan malu. Nah, ini masalahnya budaya malu kita ini kan kental banget gitu, kita orang timur, tapi budaya malu yang dipakai ini dalam konteks ini adalah yang seharusnya tidak perlu malu untuk minta perlindungan gitu. Jadi mereka tuh merasa dilema. Sisi lain butuh perlindungan, tapi sisi lain kalau kita ngomong bahwa saya sudah dicabuli, itu merupakan aib gitu. Itu merupakan malu dan itu harus ditutup-tutupin. Nah, itu masalahnya. Yang pada akhirnya ini ya fenomenanya akhirnya ya gunung es, membeku aja gitu. Gitu mungkin Kang Nidu. Nah, ini salah satu yang harus kita pecahkan sebetulnya. Semakin banyak forum-forum seperti ini yang membicarakan bahwa ayo korban jangan malu, korban itu harus minta perlindungan. Kita sebagai orang dekat dengan korban itu juga harus
bertanggung jawab misalnya untuk memberikan pemahaman kepada korban sehingga mereka juga mau untuk melaporkan. Memang secara tipologi ketika kekerasan seksual itu terjadi itu biasanya dengan orang dekat. Jadi pelaku dan korban itu memiliki hubungan yang dekat. Gitu. Hubungan yang dekat ini bisa orang tua dengan anak, bisa tetangga gitu ya. Yang pasti dia relate. Kalau kata anak sekarang relate. Jadi dia memiliki ada hubungan antara pelaku dengan korban. Karena di dalam teori viktimologi ada yang disebut dengan unrelated victim. Jadi korban itu nggak ada hubungan dengan pelaku. Misalnya nggak kenal, bukan siapa-siapa gitu. Tiba-tiba dirampok. Nah, itu kan unrelated victim. Tapi kalau misalnya anak itu diculik karena bapaknya itu nyalon pilkada dan bla 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 bla. Nah, itu relate gitu. Nah, gitu. Gitu ya, Kang Nidu. Oke Kak, jadi ingat beberapa kasus yang pernah saya temukan di area kosan saya dulu Kak. Gimana kosnya nih? Kos di tempat yang menurut sebagian orang buruk, seperti itu, lingkungannya buruk. Saya kos di area Pandean dulu, tapi memang benar untuk kejahatan-kejahatan itu, kejahatan yang termasuk pemukulan dan lain sebagainya itu pasti dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, entah itu pacarnya atau siapanya. Salah satu teman perempuan saya di situ, atensi terhadap dirinya itu sudah hilang sepertinya Kak, karena sudah lebih dari 5 tahun dia diperlakukan yang abusif seperti itu. Jadi ya butuh banyak konseling juga sepertinya untuk para korban itu gitu loh. Ada beberapa opsi yang saya berikan juga, tapi tidak pernah digubrisnya karena ya itu tadi, ketakutan, terus juga hilangnya atensi diri pada dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya gue ngelaporin dia, terus ntar gue nikahnya sama siapa dong gitu. Itu yang jadi persoalan biasanya dalam kekerasan di dalam berpacaran. Selain di PHP-in itu teh. PHP ada kekerasan juga ya dalam pacarannya. Ya ada Kak. Oke, tadi Bang Heru mau bertanya. Oke, silakan. Halo, selamat sore Ibu Rena Yulia. Selamat sore Kang Heru. Ya, saya ingin bertanya, mungkin wilayahnya apakah ini wilayah, tapi lebih ke wilayah psikologis sih sebenarnya, soal playing victim. Kalau dalam deskripsi umumnya kan playing victim digunakan secara terbalik oleh pelaku untuk memposisikan dirinya sebagai korban justru. Atau di dalam contoh kasus lain, label playing victim itu digunakan pelaku untuk menyerang korbannya. Nah, jadi ada banyak cara, bentuk-bentuk playing victim ini, atau secara dalam kasus tertentu dia sebenarnya tidak sebagai korban, katakanlah begitu, tapi dia memposisikan dirinya semacam ini secara umum yang sering saya baca apa yang dimaksud sebagai playing victim itu. Di kasus tertentu ya korban, misalnya katakanlah korban negara atau korban apa gitu misalnya, tapi dia menggunakan status sebagai korban itu untuk di sisi lain. Nah, jadi bagaimana pandangan Ibu Rena soal playing victim ini? Walaupun ranahnya lebih sering disebut sebagai ranah, ada yang kadang membacanya secara psikologis, secara apakah ini masuk delik juga gitu? Atau gimana menurut Ibu Rena? Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih Kang Heru. Ini mungkin sebetulnya ketika kita melihat playing victim itu tadi memang itu bukan istilah di dalam ilmu hukum gitu ya. Tapi saya tadi menangkap misalnya ada orang yang menganggap dirinya sebagai korban, itu kan intinya. Saya ini korban gitu. Nah, itu biasanya terjadi pada kasus, sebagai contoh nih yang dekat banget itu, misalnya contoh kasusnya prostitusi. Nah, itu kan prostitusi itu ada beberapa pihak kan di situ. Ada PSK-nya, pekerja seks komersialnya, ada
penggunanya, kemudian ada mucikarinya, gitu kan. Ada 3 pihak di situ. Tapi kemudian ketika ditangkap maka si PSK-nya ini menganggap menganggap dirinya sebagai saya ini korban, bukan pelaku, kan gitu kan. Padahal itu rangkaiannya sebuah perbuatan gitu. Nah, ketika dilepaskan pun kan si aparat bilangnya si A ini adalah korban, dia itu bukan pelaku, dia korban, dia kebetulan aja ada di situ gini. Kemudian ditangkaplah si mucikarinya, karena kalau mucikari ada di dalam pasal KUHP-nya begitu ya. Nah, si penggunanya kan nggak ada sama sekali tuh, sehingga dia terbebas atau terlepas. Pengguna apa sih istilahnya, Teh? Kok pengguna sih? Nah, Pelanggan. pelanggan. Nah, pelanggan sih. Sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan saya adalah korban, kita kembali aja ke Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian korban itu siapa? Pengertian korban itu adalah orang yang menderita secara fisik. Dia luka-luka nggak? Secara mental, dia trauma atau gimana gitu. Ekonomi, ada kerugian ekonomi nggak yang dia derita? Dari tindak pidana. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, ya dia nggak bisa dia bilang dia adalah korban. Gitu. Karena secara hukum yang dilindungi, yang bisa mendapatkan pelindungan, si korban kejahatan, korban yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini. Saya sengaja panjangin, karena kalau disingkat Undang-Undang PSK, UT gimana dong? Namanya jadi Undang-Undang PSK coba. Okay. Gitu Kang Heru. Boleh sedikit lagi, Bu? Iya. Silakan. Soal kekerasan bahasa atau kekerasan simbolik. Itu kan sebenarnya hubungannya dengan Undang-Undang ITE. Nah, apakah ada penambahan deskripsi terhadap apa itu korban dengan semakin luasnya pengertian kekerasan itu, Bu? Setahu saya di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada. Jadi undang-undang yang berbicara tentang korban itu yang pertama kali adalah Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang pertama kali ngomongin tentang korban. Kemudian ada Undang-Undang ini, Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian RUU PKS itu. Nah, Undang-Undang ITE itu hanya berhubungan dengan transaksi elektronik. Jadi bagaimana si transaksi elektronik ini dilakukan dan kemudian bagaimana si pelaku ini dipidana begitu. Makanya ketika ada kasus prostitusi yang kemarin itu ditangkap, itu dia bukan sebagai dia PSK, tetapi dia telah melakukan dia telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal Undang-Undang ITE, dan itu bukan sebagai PSK, melainkan sebagai orang yang menyebarkan ataupun mengunggah gambar-gambar yang berkaitan dengan porno aksi gitu. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan si pekerjaan dia sebagai bukan pekerjaan perbuatan dia saat itu sebagai PSK gitu. Ya walaupun menjemput rezeki misalnya dia bilang kita nggak bisa anggap itu pekerjaan. Itu nggak ada kaitan sebetulnya. Jadi dia hanya dipidana karena mengunggah. Jadi dia melanggar Undang-Undang ITE gitu. Pada akhirnya. Jadi kan jadi pabelit nih. Sehingga Undang-Undang ITE ini dia bisa menyasar orang yang hoax juga gitu, yang mengunggah. Pokoknya yang dia berhubungan dengan si gambar-gambar yang berkaitan dengan kok aku lupa, gambar-gambar porno itu, porno ya Allah jadul banget bahasa gue. Nah itulah yang kemudian akhirnya kena gitu. Walaupun perbuatan awalnya bukan misalnya karena PSK, padahal dia mau mengunggah foto-foto dia untuk ditawarkan misalnya gitu-gitu. Tapi dia kenanya menjadi mengunggah itu, gitu loh. Oke Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Kang Heru. Ya, selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi yang ingin bertanya? Agus Triyono? Ya Bu, saya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Rena. Waalaikumsalam, Pak Agus. Ya izin Bu. Ini saya menanggapi yang soal yang ini Bu, yang masalah perkosaan. Nah, saya pernah menemukan kasus Bu. Si perempuan ini bukan hanya sebagai korban,
Tapi menurut saya bisa juga sebagai pelaku. Karena data yang ada di saya ini, ibarat kata dia ini yang selalu memancing-mancing terhadap si pelaku yang sekarang ditahan gitu loh. Nah, apakah itu perempuan apa sih korban ini juga bisa dijadikan pelaku karena di situ ada bukti-bukti yang istilahnya menjurus kepada perbuatan tersebut. Itu pertanyaan saya. Apa tuh buktinya, Pak? Bukti kalau dia itu sebagai pelaku. Nah, dia itu di awal selalu berpakaian seksi. Terus ajak selalu berduaan di tempat yang gelap gitu loh. Nah, sampai ibarat dengan kata si pelaku. Nah, si pelaku juga menerangkan di situ. Dan saya istilahnya wawancarain juga, ya ibarat kata laki-laki dikasih ikan asin ya masa diam aja, Pak. Nah, gimana Kang Nidu, diam aja nggak? Nah, terus kedua, pertanyaan saya menanggapi pertanyaan yang tadi untuk kasus pelacuran. Di sini saya pernah kejadian kasus, tapi itu lupa saya tuh kapan, mungkin sudah pulang dia orangnya. Dia ini sebagai pelanggan yang tadi yang dimaksud. Nah, tiba-tiba di awal deal, setelah selesai pekerjaan tersebut, pembayarannya kurang. Dan itu ternyata bisa dilaporkan dalam kasus pemerkosaan. Lah, delik semacam itu kan kadang-kadang lucu, Bu. Kan di awal dia yang sudah menawarkan diri, sudah deal, apa itu enggak jatuhnya di undang-undang ini, Bu? Apa ya, istilahnya konsumen antara produsen gitu, Bu, mungkin gitu loh. Jadi karena dealnya tidak cocok, akhirnya dianggap dia sudah merugikan saya sebagai korban. Tapi korbannya alasannya karena pembayaran yang kurang. Jadi menurut Ibu tanggapannya gimana? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Yang pertama adalah terkait dengan kasus perkosaan. Tapi ini mesti clear dulu hubungan antara pelaku dengan korbannya itu seperti apa gitu. Hubungannya pacaran, Bu. Nah, hubungannya pacaran. Kemudian harus clear lagi dia diperkosanya berapa kali? 3. Oh, nah kalau misalnya 3 kali, apakah itu masuk kategori perkosaan atau tidak? Kemudian pakai ancaman kekerasan atau enggak? Tidak. Nah, tidak. Nah, berarti kan unsur-unsurnya sudah tidak terpenuhi itu, Pak. Karena kan harus ada unsur-unsur ancaman atau tidak gitu kan, dan harus ada unsur paksaan juga kan, Pak. Jadi nggak bisa kalau suka sama suka yang nggak masuk kategori perkosaan jadinya. Nah, cuman memang saya juga pernah sih bukan menangani ya. Ada kasus yang memang si perempuannya karena udah tidak suka akhirnya melaporkan. Dan ini lebih dari 3 kali diperkosanya. Gitu, melaporkan. Akhirnya ya mentah di kantor polisi ya nggak bisa naik karena memang tidak nggak bisa dibuktikan kalau itu adalah perkosaan begitu. Unsur-unsurnya tidak terpenuhi, apalagi dia hubungan satu dengan yang lain adalah pacaran dan awalnya dilakukan suka sama suka. Memang di dalam teori viktimologi itu ada yang dimaksud dengan provocative victims. Jadi korbannya itu yang menimbulkan kejahatan atau dia menjadi pemicu gitu loh. Provokatif, memprovokasi orang untuk melakukan kejahatan. Bahaya sih sebetulnya gitu. Kalau misalnya dilihat dari tanggung jawabnya, sebetulnya jadinya menjadi dua-duanya, Pak, tanggung jawabnya. Si pelaku iya, si korban juga iya gitu. Nah, jadi sebetulnya sih tinggal dikelirkan aja dulu hubungan antara pelaku dan korban seperti apa, kemudian unsur-unsur perkosaannya terpenuhi atau tidak gitu. Sepertinya sih akan tidak terpenuhi kalau hubungannya pacaran gitu ya. Apalagi kalau lihat lokasinya di mana, tempatnya di mana, di rumah si perempuan apa di rumah si laki-laki. Nah, itu kan apakah pintunya juga udah terbuka atau dibukain sama perempuannya gitu. Itu kan lebih dalam lagi, apakah juga bajunya dibukain siapa? Itu lebih dalam lagi selain pintu ya kan. Ya kalau bajunya dibuka sendiri gimana coba Pak Ute? Diperkosa. Gitu loh Pak Agus. Ya, nah, Bu. Kemudian yang pelanggan ini sebetulnya kasusnya yang mau dibilang unik, mau dibilang lucu, tapi banyak kejadian ya Pak seperti ini. Jadi Bu. Ketika awalnya udah deal,
tapi bayarannya kurang itu ngamuk gitu kan. Kamu Mending ngamuknya itu bisa lempar botol minuman, bisa apa, akhirnya penganiayaan gitu kan. Akhirnya ya ada tindak kadang-kadang pidana baru gitu. kadang si laki-lakinya kabur. Iya, kabur, dilempar gitu kan, luka ya. Yang tadinya si perempuan ini korban dari kurang bayar gitu, akhirnya jadi pelaku penganiayaan gitu tuh. Nah itu kalau menurut saya sih ya nggak bisa perkosaan ya, karena perkosaan itu kan unsurnya pada saat terjadinya persetubuhan, Pak. Jadi Ya. bukan setelah, terus setelah, aduh nggak enak, diperkosa ini, ya, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. jadi harus sebelum dan ketika itu diperkosa gitu loh maksudnya. Aduh gimana saya? Ini live streaming di YouTube saya katanya gimana dong? Yang tadi diktat aja nggak bisa. Mungkin Itu masuk ya, Pak. undang-undang perlindungan konsumen ya, Bu ya. Aduh, kalau undang-undang perlindungan konsumen gini, kalau mau undang-undang perlindungan konsumen, produsen dan konsumennya itu kan harus berbadan hukum nggak sih? Ada syarat, Pak, ada syarat badan Iya, hukum, ada Bu, syarat iya. badan usaha. Jadi kayaknya nggak bisa Ya. kalau perlindungan konsumen juga. Kan Atau ya ya itu kadang ya apa lucu ya? juga sih, Bu. Iya, itu apa ya kalau kayak gitu? Karena kan si PSK tadi kan dia nggak korban, dia tadi kerugiannya material gitu ya, ekonomi ya, kurang bayar ya. Ekonomi Jadi kurang bayar, Bu. kerugiannya kurang bayar jadinya. Aduh, Gimana Mbak Ute ya? kok banyol gini ya Kak, Bu? Padahal tadinya serem ya, tadinya serem ya serem perbahasannya. Iya. Oke. Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, disilakan melambaikan tangan dan nyalakan kameranya. Ya. Aku Ya. menanggapi tadi dong, Oke, sip. Bu Rena. Ya, siap. Ya, kadang-kadang kan kasus pacaran gitu ya tadi ya. Hmm. Kalau memposisikan, ya aku sih bukan sok-sok ngebelain perempuan karena aku juga laki-laki nih. Tapi ketika kita memposisikan perempuan sebagai penggoda terus-menerus, itu juga kan sebuah persoalan tuh. Digugat Betul. para feminis juga tuh. Iya, nanti langsung Ute bergerak. Ya, kayak gitu. Nah, dalam banyak kasus pacaran yang katakanlah semacam itu, kalau memang suka sama suka, oke lah, kita tidak bisa ikut campur, tapi boleh jadi ancaman kekerasannya itu simbolik sekali gitu. Mungkin diancam putus, mungkin dengan hal-hal yang justru tidak berkaitan langsung dengan trauma si korban atau dengan fisik si korban, tapi dengan ancaman-ancaman atau dengan simbolik sekali gitu, rayuan lah atau gombalan lah yang dilakukan oleh si pelaku, yang kemudian si perempuannya merasa dirinya menjadi korban justru setelah itu gitu. Mungkin pada saat menjelang melakukan hubungan semacam itu, mereka suka-suka saja. Nah, tapi pasca itu, setelah kejadian, nah si perempuan, loh gue ngapain gitu. Terlebih misalnya ketika katakanlah perempuan dalam lingkungan kita di Serang misalnya, yang menganggap keperawanan itu sangat penting, keluarga juga menuntut hal-hal semacam itu dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tuh? Bisa tidak kira-kira untuk hal-hal semacam itu sebetulnya didalami lebih jauh oleh katakanlah polisian, oleh di ranah hukum untuk bisa menjerat pelaku? Ya, jadi sebetulnya di dalam viktimologi juga ada yang disebut dengan false victim, atau mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri gitu. Jadi dia jadi korban itu ya karena ulahnya dia sendiri gitu. Dia yang berbuat, dia yang nggak move on misalnya, atau dia yang terpuruk dan sebagainya gitu, sehingga dia menjadi korban gitu atas perbuatan orang lain, tapi dia support juga gitu. Karena makanya tapi bukan dalam konteks dia diperkosa karena pakai rok mini, bukan, tapi karena tadi itu. Jadi ketika dia berpikir bahwa
ini adalah sebuah sebuah jalan ninja dia gitu ya untuk jadi korban, maka ya dia akan menjadi korban. Makanya memang salah satu caranya adalah membuka pikiran seluas-luasnya untuk bagi para korban itu untuk open mind, terbuka gitu untuk speak up, karena nggak ada cara lain selain dia punya pemahaman yang utuh, yang luas bahwa dia butuh perlindungan dan dia nggak bisa diperlakukan seperti itu. Nah, sebetulnya ini yang sedang gencar kan dilakukan oleh komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga masyarakat itu sebetulnya. Bagaimana caranya supaya membuat si korban ini bersuara, itu aja sebetulnya. Karena tadi sulit ketika dia berpikir, ah udahlah saya mah kayak gini aja, udah bahagia. Nah udah gitu, bahagianya dulu seperti itu ya gimana, akhirnya susah. Makanya bagi orang-orang yang paham, yang mengerti, kayak yang gerakan-gerakan perempuan itu sebetulnya ingin supaya si perempuan ini bukan hanya sebatas emansipasi yang sejajar dengan laki-laki, bukan, tapi sebetulnya dia bisa pahami, dia bisa mengerti bahwa posisi dia itu seperti apa di dalam kehidupan ini gitu, terutama kalau dalam konteks dia menjadi korban gitu, korban kekerasan yang terus-menerus misalnya, atau korban kejahatan yang memang dia nggak bisa pergi dari situ. Nah, yang seperti itu tuh dia punya keberanian untuk apakah kabur misalnya ya dari lingkungan itu gitu kan suka ada tuh yang kayak gitu. Atau dia ngomong kabur di sini tuh kabur aja, pergi kayak tadi pergi ke rumah UT misalnya, tapi nggak ke kantor polisi, tapi dia kabur dari tempat itu. Nah itu seperti itu. Memang kesulitannya di situ, Kang Nidu. Bagaimana caranya supaya para korban ini paham gitu dan mau untuk melaporkan kejadiannya ke yang berwenang. Nah, ini PR bersama sebetulnya. Karena jarang banget, apalagi yang perempuan korban kekerasan seksual itu susah banget gitu. Data-datanya banyak, dari sekian banyak data itu yang diselesaikan hanya berapa gitu, hanya berapa persen gitu. Dan itu pun terulang lagi gitu kejadiannya. Tahun depannya ya seperti itu lagi dengan korban yang berbeda misalnya gitu. Ya karena tadi ketika ada pun ketika ada pun korban nih yang melapor misalnya, kemudian dianggap proses peradilannya ini tidak memberikan keadilan misalnya kepada si korbannya gitu. Sehingga ngapain lapor juga, malu-maluin diri doang gitu loh. Jadi pikirannya menjadi ke sana. Nah ini yang seharusnya nggak boleh, dan yang seharusnya diberikan oleh pengadilan itu memang keadilan, karena keadilan itu bukan untuk si pelaku saja, tapi untuk si korban. Kadang orang suka bilang para pencari keadilan gitu. Para pencari keadilan itu diibaratkan si pelaku yang diadili di meja hijau. Padahal bukan. Sebetulnya pencari keadilan itu adalah korban. Karena kan ketika ada kejahatan, dia yang menjadi korban, dia menderita kerugian, dia yang lapor ke kantor polisi untuk mencari keadilan. Baru kemudian ketika ada korban melapor, si polisi bergerak dengan kewenangan dia, menangkap pelaku, menahan, kemudian melimpahkan berkas ke kejaksaan, kejaksaan menuntut, kemudian melimpahkan berkas ke pengadilan, pengadilan mengadili, kemudian memvonis, memasukkan ke lapas, ke penjara. Semua proses itu offender oriented hari ini, artinya sistem peradilan pidana yang ada hanya berfokus pada pelaku. Bagaimana pelaku ini ditangkap, ditahan, diadili, dimasukkan ke penjara, selesai. Di penjara dikasih makan, tidur, dan sebagainya. Tapi tidak kepada bagaimana si korban ini mendapatkan pemulihan, bagaimana si korban ini mendapatkan efek dari sistem peradilan yang bekerja. Apakah si korban ngefek nggak sih sistem bekerjanya hukum ini kepada korban ketika si pelaku, katakanlah pelaku pemerkosa, udah ada di penjara, gimana korban rasanya? Nggak ada yang pernah nanya itu, gitu loh. Nggak ada yang nanya, sekarang kamu udah merasa lega? Nggak ada. Kalaupun iya, hari ini itu dianggap tidak cukup dalam memberikan keadilan bagi korban. Seharusnya si korban itu terpulihkan. Ketika dia memang kerugiannya adalah ekonominya terpulihkan. Ketika kerugiannya fisik, maka setidaknya walaupun luka ada codet, tapi pengobatan luka ini bukan oleh korban gitu. Tapi oleh siapa nih yang bertanggung jawab? Apakah si pelaku dengan cara restitusi atau negara bertanggung jawab ketika ada warganya menjadi korban gitu? Atau misalnya ketika si pelaku udah di penjara, nah si korban ini mendapatkan
keadilan apa gitu. Apa yang dia dapatkan? Kalau sekarang kan dengan dipenjaranya si pelaku, maka itu dianggap sebuah keadilan bagi korban. Nah itu belum cukup, belum selesai. Menurut para viktimolog, nggak bisa. Harusnya korban juga mendapatkan sesuatu yang bisa memulihkan penderitaan dia gitu. Maka muncullah yang disebut dengan yang lagi rame ya restoratif justice itu. Tapi itu harus satu pertemuan, dua SKS ya. Gitu. Tapi intinya sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita belum berfokus kepada korban, tapi masih berfokus kepada bagaimana cara pelaku ini ditangkap gitu, atau yang disebut dengan retributive justice tadi. Gitu, Kang Nidu. Bagaimana Nidu? Bagaimana? Ya. Terima kasih, Bu Rena. Aku tidak mau jadi pelaku, tapi nggak mau jadi korban juga. Nah, gitu. Jadi sebetulnya belajar viktimologi itu manfaatnya ya salah satunya kita supaya tidak jadi korban tentu saja. Tapi yang kedua ya supaya tidak jadi pelaku juga. Nah, itu Tapi juga kita yang supaya memberi perhatian pada korban. iya, itu juga yang dulu saya lakukan Bu Rena waktu saya masih tinggal di Pandean itu, selain ingin melihat jelas dari dekat gitu bagaimana kehidupan mereka dalam menjalani hidupnya gitu kan. Karena selama ini saya hanya mendengar bahwa perempuan Pandean, ya perempuan seperti itu. Coba saya yang di sana, apakah saya juga akan dicap seperti itu atau tidak gitu. Ternyata Coba nyari tadi tuh apa? Nyari masalah sendiri saya nyari sana. Tapi ya yang jelas yang saya temukan itu ya banyaknya kekerasan sih yang terjadi selain dari prostitusi itu ya. Efek samping dari prostitusi itu ya kekerasan di dalam hubungan berpacaran, berumah tangga dan lainnya itu yang saya temukan banyak sekali. Tapi yang pasti para korbannya ini baik itu yang udah banyak banget sampai yang udah berulang kali diancam pembunuhan itu, mereka tidak memilih opsi yang saya tawarkan untuk melaporkan itu ke pihak berwajib seperti itu. Mungkin karena kurang informasi atau kurang sosialisasi dari perlindungannya itu atau bagaimana gitu. Waktu itu ada yang bertanya juga Bu Rena mengenai perlindungan untuk korban di Banten. Di manakah itu? Jadi gini, sebetulnya perlindungan yang diajukan oleh korban itu secara teori bisa melalui ditempuh dengan dua cara gitu ya. Yang pertama adalah ketika masih dalam proses peradilan gitu, misalnya. Tapi ini lagi-lagi kita harus bicara korban di dalam sistem peradilan pidana gitu. Tidak misalnya korban ketika sudah terjadi ketika dia menjadi korban kejahatan, terus kita harus ngasih pelindungannya kayak gimana. Nah, tadi saya udah jawab. Yang pertama adalah kita harus arahkan dia ke kantor polisi atau ke pihak yang berwenang. Nah, kalau dia nggak mau, berarti harus menggunakan kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini harus tetap ada orang lain, bukan hanya kita. Maksudnya, apakah itu ada Pak RT gitu atau ada siapa, supaya nanti tetap memberikan marwah gitu ya. Karena kalau hanya kita aja, biasanya kan kurang dilihat lah oleh si baik itu yang punya masalah gitu, ataupun yang ingin menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kalau ingin dilindungi secara hukum gitu ya melalui negara, maka itu harus melalui sistem peradilan pidana. Nah, melalui sistem peradilan pidana ini, pelindungan tersebut bisa diajukan kepada lembaga pelindungan saksi dan korban. Itu nanti si korban ngisi form A. Dia mau, namanya sebutnya form A. Dia mau mengajukan pelindungan nih kepada LPSK. Saya ingin dilindungi karena saya adalah korban gini. Nah, dia harus ngisi form dan sebagainya. Kemudian nanti si LPSK akan melakukan rapat, melakukan dan lain-lain sebagainya itu, prosesi untuk menentukan apakah si korban yang mengajukan pelindungan ini bisa dilindungi ataupun tidak. Nah, itu nanti balik lagi ke kebijakan dari si LPSK tadi. Karena LPSK itu kan ada komisionernya tuh.
ada komisioner LPSK yang nanti kemudian akan rapat dan sebagainya. Sesuai dengan undang-undang. Termasuk juga saksi juga kan banyak tuh yang minta perlindungan ke LPSK gitu ya. Yang nanti ada istilah lain justice kolaborator misalnya, nah itu. Nah intinya korban dulu nih, korban bisa minta perlindungan ke LPSK. Nah perlindungan ini bisa diajukan pada saat sebelum putusan. Jadi sebelum putusan dilakukan, itu dia bisa meminta perlindungan juga. Sehingga nanti perlindungan apa yang diinginkan itu bisa dimuat di dalam tuntutan jaksa. Jadi perlindungan itu diajukan sebelum jaksa melakukan tuntutan. Sehingga nanti diharapkan si jaksa itu ketika di pengadilan itu tidak saja menuntut pidana penjara 10 tahun misalnya, pidana penjara 12 tahun, tidak hanya menuntut itu, tetapi juga pengembalian kerugian gitu bagi korban, restitusi bagi korban. Jadi dituntut di dalam tuntutan jaksa. Sehingga nanti hakim bisa memutuskan mengabulkan tuntutan jaksa, memidana pelaku diduga melakukan pasal sekian dengan pidana sekian tahun. Kedua, misalnya pelaku harus membayar ganti rugi, restitusi gitu. Nah, sehingga kerugian korban itu bisa termuat di dalam putusan hakim yang nantinya harus dilaksanakan gitu. Nah, cara yang pertama bisa seperti itu. Walaupun memang dari hasil penelitian saya tidak banyak putusan hakim yang isinya ada memutuskan pembayaran restitusi bagi korban. Itu dari tahun 2012 saya melakukan penelitian itu hanya sekitar 3 apa 4 putusan yang ada, yaitu di Lampung, Sukabumi, Magelang, 3 berarti. Ada 3 putusan. Itu pun 3-3-nya didampingi oleh LPSK dan ternyata pada tahun 2013-14 itu putusan restitusinya belum terlaksana. Jadi belum ada tuh pembayaran kepada si korban itu dari si pelaku gitu. Nah ini juga kesulitan juga. Ketika nanya LPSK bilang belum ada Bu, belum dilaksanakan. Ketika saya nanya ke kejaksaan, kata kejaksaan, saya juga bingung. Ini siapa yang harus melaksanakan? Apa saya jadi nagih gitu kan? Karena nggak ada juklak juknis di kejaksaan untuk menagih itu. Nah nggak tahu nih kalau sekarang ada perja terbaru kan. Nah itu tahun 2012 sampai 2014 ketika saya melakukan penelitian tentang restitusi dalam putusan hakim. Jadi sulit pada kenyataannya korban mendapatkan ganti rugi itu, mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi ya. Atau yang kedua bisa setelah putusan. Jadi dia udah divonis dia pelaku gitu, si orang itu dan dia adalah korbannya, maka dia bisa mengajukan ke LPSK untuk mendapatkan restitusi. Itu diatur di dalam yang sekarang itu ada PP-nya, peraturan pemerintah tentang restitusi terhadap anak. Tapi ini khusus untuk kejahatan tertentu ya, yaitu anak korban perkosaan dan kekerasan seksual, pencabulan yang seperti itu. Nah itu bisa mengajukan restitusi terhadap LPSK, gitu ya. Gitu, terima kasih, Bu Teh. Oke, terima kasih Bu Rena. Untuk teman-teman yang baru masuk di jam segini, mohon maaf sekali tidak bisa kami invite ya. Jadi sudah pukul 3.49, kita sampai pukul 16, Bu Rena. Silakan untuk memberikan closing statement. Oke. Saya closing statement-nya pendek aja. Jadilah pemberi perhatian, bukan pemerhati. Terima kasih. Suka gue. Oke. Karena pemerhati nggak cukup, Kang Didu. Dia merhatiin doang. Tapi nggak memberi perhatian gitu. Cuman menyimak doang. Oh iya, saya lupa. Saya mau ngasih ini door prize. Oh, oke. Siapa yang Tapi mau buku sayanya jadul tahun 2010, belum edisi revisi. Jadi undang-undangnya masih undang-undang lama, undang-undang 2006. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kira-kira buat siapa ya? Buat penanya siapa ya? Buat siapa? Buat pula. Buat aku dong. Kok ini mau? Buat Kang Nidu, penanya terpenasaran gitu ya. Yang tidak mau menjadi korban tapi tidak mau menjadi pelaku. Tapi jadi saksi juga ribet loh Kang Nidu.
Makanya Mau nggak juga. mau aku. Nggak mau juga. Aku nggak mau jadi saksi juga dulu. Tuh kan pada nggak mau. Ya udah, ini bukunya buat Kang Nidu Paras Erlang nih ya, tapi bukunya masih yang lama ya, nggak apa-apa ya. Aku belum nulis lagi, doain ya. Terima Harus kasih. direvisi. Makasih. Terima kasih untuk Bu Rena. Terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas Hukum dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti seri diskusi girang ke-20 hari ini yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten bekerja sama dengan Laboratorium Banten Girang, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan bm.co. Dan saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kesalahan hari ini. Oke, saya pamit. Saya mengundurkan diri. Saya mundur deh. Saya mundur dari tugas ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Utera Kalimaya pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.